Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk koin atau token Nulls ya. Token atau koin Nulls. Ini di request oleh Yunan Syah. Katanya minta dibahas. Oke, kita akan coba untuk ulas. Hari ini Nulls itu diperdagangkan di kisaran harga Rp3.300. Drop sekitar 6% di perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan juga dia berada di peringkat 560 di CMC. Ini merupakan koin ya, which is dia punya blockchain-nya sendiri, teman-teman. Ini adalah sebuah koin daripada exchange, daripada blockchain Nulls. Kalau kita perhatikan dari total supply-nya, dia mirip kayak Bitcoin, sekitar 210 juta koin yang beredar, dengan harganya sekarang yang masih 3.000, tentunya masih sangat-sangat murah. Terus peredaran supply, artinya token yang sudah beredar saat ini, itu sekitar 49% atau separuhnya, yaitu kisaran 103 juta koin ya. Terus kalau kita perhatikan dari volume perdagangannya belakangan naik sekitar 19% dengan volatilitas yang cukup tinggi. Nul sendiri bisa diperdagangkan di beberapa exchange saja, seperti di Binance, KuCoin, PancakeSwap, OKX. Ya lumayan sih, teman-teman. Jadi udah cukup liquid ya, teman-teman. Untuk likuidasinya udah cukup banyak exchange yang memperdagangkan token atau koin ini. Kalau kita perhatikan juga dari segi informasi yang ada di bawahnya, mereka adalah microservice driven blockchain, di mana dia berbasiskan dengan proof of credit. Oh, ini mirip kayak apa ya itu namanya ya? Eh, Cilmi Pay ya kalau nggak salah. Dia tuh menawarkan solusi transaksi dengan nominal yang sangat-sangat kecil melalui di apps yang dia punya. Teman, tentunya juga ada dia punya jaringan sendiri yang namanya NRC20. Terus ya itu sih teman-teman. Kalau kita langsung mampir ke websitenya ya, ini websitenya dia menawarkan solusi apa. Nah ini solusinya teman-teman. Yang pertama eco-friendly, which is artinya nggak merusak lingkungan, ramah lingkungan. Terus juga bisa melakukan perdagangan secara cross-chain, artinya berdagang lintas blockchain. Antara Ethereum sama Exchange Nulls bisa cocok, sama BNB Smart Chain cocok. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cross-chain ini. Adaptable, artinya bisa beradaptasi dengan situasi. Terus juga cost saving, lebih murah lah untuk biaya transaksinya. Waktunya pun juga cenderung on time ya, time trust. Terus juga ada decentralized, enterprise grade dan juga third gen blockchain. Blockchain generasi ketiga. Aku sendiri belum pelajari blockchain generasi ketiga ini apa. Itulah teman-teman. Terus kalau kita lihat dari sini, um, ya dia sekarang sudah kompatibel sama Ethereum Virtual Machine, which is ini yang terupdate ya. Tentunya untuk jaringan daripada Nulls itu bisa banget terkoneksi sama jaringan daripada Ethereum yang udah memang benar-benar mapan. Itu kalau dari bagian bawah, kita bisa untuk create juga bikin di apps di atas aplikasinya dengan cara klik build. Jadi buat programmer atau yang mau bikin aplikasi semacam DEX atau aplikasi wallet mungkin yang running di Nulls blockchain ini bisa, teman-teman. Kemudian juga ada store your null. Ini gimana cara kita bisa membeli dan menyimpan koin atau ya kripto dari Nulls ini. Terus juga kita bisa ikutan staking di sini dengan melakukan staking. Terus juga mereka punya DAO, teman-teman, decentralized autonomous, di mana kita juga bisa turut ambil bagian dalam dalam ekosistem ini. Mereka punya wallet ya, namanya Nebox Wallet. Di sini teman-teman bisa download langsung di mobile atau langsung koneksikan dia di Chrome, di Google Chrome. Ini walletnya di mana teman-teman bisa melakukan staking, bisa melakukan apa third party staking juga, kayak pool staking gitu. Ya, itu sih teman-teman. Terus ini adalah blockchain tracker mereka, di mana transaksi yang terjadi itu sangat-sangat cepat ya. Ini beberapa apa namanya eh, validator mereka yang melakukan transaksi ada Elon Musk. Tentunya bukan Elon Musk yang asli sih. Batuska. Nah, ini transaksi dalam 14 harinya itu terus mengalami tren kenaikan dengan konsensus annual, dengan reward yang dibagikan terus mengalami penurunan. Artinya adalah makin lama blockchain ini memberikan reward yang sedikit turun. Ini tentunya bagus untuk yang namanya deflasi token, supaya jangan sampai tokennya inflasi, harganya justru makin lama makin murah. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh komunitas Nulls untuk mempertahankan dari harga koinnya. Terus juga mereka cukup aktif di Twitter ya, ada banyak
project yang mereka kerjakan. Salah satunya adalah produk dalam DeFi, ada fitur lending juga ini dari NullSwap. Itu sih beberapa ekosistem yang penting untuk kita sampaikan. Dia juga udah banyak yang bahas juga untuk token ini. Dari Twitter dia ada dua sih, ada NullSwap dan juga yang satu lagi. Ya so far karena proyeknya lebih banyak ke DeFi, mungkin inovasi yang bisa dia lakukan adalah melisting lebih banyak token atau koin untuk bisa diperdagangkan di DeFi mereka. Supaya ya makin ramai aja teman-teman. Itu tentunya semakin bagus ya untuk pergerakan dari harga. Nah, kita langsung masuk ke pergerakan chartnya. So far, Nulls, kalau kita perhatikan di chart Binance, dia udah ada ini dari kapan ya? Ini udah cukup lama juga sih. Kita pakai time frame weekly, dia udah listing cukup lama ya guys. Ada di kisaran harga, di tahun 2018 sampai sekarang, dia udah cukup lama lah diperdagangkan dengan posisi pergerakan yang cenderung cukup stabil bagi saya. Pergerakannya benar-benar nggak menunjukkan posisi downtrend atau uptrend, bahkan flat terus di sini sejak 2019 sampai di tahun sekarang bergerak masih flat di kisaran harga 1,4 dolar sampai dengan 0,15 dolar saja. Jadi tektokan di level tersebut dan kebetulan sekarang posisinya udah berada dalam posisi-posisi yang cenderung murah. Nah, teman-teman tertarik untuk melakukan pembelian di token ini karena hari ini dia ternyata udah turun sekitar 6%-an lebih. Kalau kita cek dia di time frame daily, pergerakannya masih cenderung impulsif, sometimes dia ngepump, sometimes dia drop lagi. Buat teman-teman yang mau masuk, yang bisa saya saranin adalah lebih berhati-hati aja. Token ini sering ngepump ya, tiba-tiba. Kalau udah ngepump jangan dikejar, karena biasanya habis ngepump pasti dia turun lagi. Karena ya itu teman-teman. Rata-rata orang trading, scalping jangka pendek, bikin FOMO, naik bentar, jual. Jadi mereka nggak rencana buat hold jangka panjang. Karena ya so far pergerakannya flat. Jadi bayangin teman-teman invest di tahun 2019. Ya, teman mungkin kebetulan sial belinya di pucuk sini di harga sekitaran 1 dolar. Terus kalian biarin sampai 2023. Ternyata dia turun lagi balik sampai 0,2 dolar. Atau mungkin teman-teman hold dia sampai 2024. Ternyata dia balik lagi ke 1 dolar. Nah, itu kan investasi kalian nggak kemana-mana ya. Sideways saja. Gitu sih, kecuali kalau teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk beli di bawah, jualnya di atas. Manfaatkan aja support dan resisten sederhana ini untuk melakukan scalping. Jadi gitu sih buat Nulls. Sementara kalau kita lihat dari progres Bitcoin, cenderung agak korektif dengan BTC dominance yang semakin menguat. Ini ada indikasi bahwa Nulls masih akan berpotensi untuk mengalami penurunan lanjutan, teman-teman. Ingat, market dari Bitcoin sendiri turun, tapi BTC dominance-nya menguat. Itu berarti tekanan jual kepada altcoin akan semakin besar. Oke, gitu aja pembahasan buat Nulls. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Dan kalau ada poin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Kita di sini bisa sama-sama diskusi, belajar, sharing-sharing informasi, atau mau bertanya bagi teman-teman yang mungkin masih pemula, kita sama-sama belajar di komunitas ini ya teman-teman. Di sini nggak menawarkan VIP berbayar atau grup-grup berbayar gitu, nggak. Kita murni di sini mau belajar, mengedukasi otak kita biar nggak kosong. Terus juga kita ada portal informasi teman-teman di Telegram. Di sini aku banyak sekali sharing soal data-data on-chain, analisa-analisa pribadi juga, ataupun news-news terhadap Bitcoin. Dan juga market crypto khususnya. Sehingga teman-teman yang mungkin merasa penting untuk dapetin informasi-informasi tersebut, nggak ketinggalan ya. Nggak sampai, aduh ada berita apa ya kok market naik. Nah itu biar nggak sampai seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja cek di kolom deskripsi untuk join di komunitas kami. Jadi gitu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.